Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Faiz di sini dan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Video ini khusus buat kalian kelas 12 yang akan menghadapi UTBK yang TPS kuantitatif. Sebelum belajar, yang belum cuci tangan maka kalian cuci tangan dulu. Yang sudah cuci tangan silahkan ambil alat tulisnya, bisa pulpen, pensil atau sejenisnya, dan tetap kertas. Nah, sudah siap belajar? Ayo, kalau sudah siap belajar, kita mulai. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di perbandingan ini? Yang akan kita bahas di perbandingan ini, pertama, kita akan bahas tentang dasar perbandingan. Dasar banget perbandingan. Lalu akan ke skala, perbandingan harga dengan banyaknya barang yang didapat, jarak tempuh dengan bahan bakar, terus tentang jual beli, untung rugi di dalamnya, tabungan sama pinjaman, berhubungan dengan bunga, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain ini ya masih materi perbandingan tapi yang mungkin agak berbeda. Sebelum kakak mulai pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Ya, subscribe dulu. Dan kalau kalian suka videonya silahkan di like, komen di bawahnya. Kalau kalian menemukan kesalahan di video ini silahkan komen biar yang lain yang menonton juga bisa tahu bahwa ada bagian yang salah. Oke, yuk sekarang kita mulai. Kita mulai dengan dasar perbandingan. Dan ngomong-ngomong, di sini kakak akan contohkan dengan contoh soal. Kakak akan jelaskan lewat contoh soal, bukan lewat materinya. Yang pertama, kita kerjakan ada dasar perbandingan. Lihat ya. Nih. Nomor 1 dibilang bahwa perbandingan volume mangkuk dan gelas adalah 15:8. Oh, berarti ada volume mangkuk sama gelas. Kalau kakak ngomongin perbandingan, maka kakak akan bikin tabelnya dulu. Tabelnya adalah mangkuk sama gelas. Di sini dibilang bahwa volumenya perbandingannya 15 dibanding 8. Nah, terus dibilang bahwa volume gelasnya 200 ml. Oh, volume gelasnya 200 ml. Pasti ditanya berapa volume mangkuknya. Nah, kalau sudah begini tinggal diprint, sat, selesai pasti. Jadinya 15 per X sama dengan 8/200. Kita nyari X-nya alias volume mangkuk. Nah, sebelum kita kerjain kita bisa coret-coret dulu, sederhanakan ya. Bagi 8, 200 dibagi 8 itu 25. Sehingga X-nya atau volume mangkuknya adalah 15 dikali 25, yaitu 375. Karena tadi satuannya mililiter ya sama mililiter. Jadi kuncinya perbandingan apa? Bikin tabel. Nih tabel yang ini nih. Dengan tabel ini maka semuanya beres. Ya enggak? Nah, berarti nomor 1 jawabannya yang mana? 375 ml. Itu kuncinya perbandingan. Bikin tabel dan semuanya selesai. Nggak percaya? Kita lihat soal nomor 2. Nah, tuh lihat soal nomor 2. Soal nomor 2 bilang, perbandingan uang Budi dan uang Rani adalah 3/4. Oke, kakak tulis dulu ya. Oh, dibilang bahwa Budi dibanding sama Rani itu adalah 3/4. Biasa tetap pakai tabel. Sedangkan uang Rani dan Tini 6/7. Nah, ini nih ada 2 jenis perbandingan. Rani sama si Tini perbandingannya adalah 6/7. Kalau begini ada yang sama kan si Rani ini.
6 sama 4 nih. Oh, di yang sebelah kiri Raninya 4, sebelah kanan Raninya 6. Maka paling enak adalah kita bikin apa ya? Kita cari KPK-nya. 6 sama 4. Berapa KPK-nya 6 sama 4? Cakep, 6 sama 4 itu KPK-nya 12. Berarti ini 4-nya biar kita jadi 12, kita kali 3. Maka semuanya pun kita kali 3. Maka si Budi sama Rani jadi kali 3 semua, 9 sama 12. Rani sama Tini juga sama. Si 6-nya ini kita kalikan berapa biar jadi 12, maka dikali 2. Berarti si Rani sama Tini 12 banding 14. Di sini kita bisa buat nih, kita bisa bikin tabel yang lengkap, ada 3-3-nya. Ada siapa aja? Ada Budi, ada Rani, ada Tini. Budi perbandingannya 9, Raninya 12, dan Tininya adalah 14. Dapat? Nah, terus dibilang selisih uang Rani dan Budi adalah 15.000. Nah, ngomongin selisih Rani dengan Budi. Rani sama Budi gedean mana? Gedean Rani. Oh, berarti ada selisih di sini. Rani dikurang Budi. Kita bikin perbandingannya. Rani dikurang Budi berarti 12 dikurang 9. Hasilnya adalah 3. Nah, katanya selisihnya adalah 15.000. Oh, berarti yang di sini 15.000. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah uang Budi dan Tini. Oh, Budi sama Tini berarti 9 sama 14. Tinggal kita tambahin lagi perbandingannya. Budi sama Tini berarti 9 tambah 14. Oke, kakak tulis dulu di sini ya. Budi sama Tini 9 sama 14 23. Ini berapa? Gitu kan? Udah tinggal perperin selesai. Sat. Berarti 3 per 15.000 sama dengan 23 per X. Ya enggak? Oke, kita sederhanakan. Bagi 3 habis. Bagi 3 tinggal 5.000. Kali silang. Oke, berarti X-nya itu adalah 5.000 dikali sama 23. Berapa 5 kali 23? Jawabannya adalah 115.000. Berarti Budi sama Tini total uangnya atau jumlah uangnya adalah 115.000. Nah, ini adalah trik perbandingan tanpa kita harus cari berapakah nilai dari masing-masing. Kita nggak perlu tahu uangnya Budi berapa, uangnya Tini berapa, nggak perlu tahu. Yang pasti kita tetap bisa ngerjain, ya. Itu di situ. Nah, nomor 2 sudah. Semuanya dapat kerjaan soal nomor 2? Nah, ingat ya, dalam nonton video, ngerjain belajar lewat video, cara paling ampuh adalah kalian pause videonya. Oke, setelah kalian pause, kalian coba kerjain lagi 2 nomor tadi. Nomor 1 dan nomor 2. Jadi kakak hapus yang ini, kakak kembali nomor 1 dan kakak hapus juga. Oke, ini soal nomor 1, silahkan kalian lihat, kalian pause, kalian kerjakan ulang. Kalau sudah, lihat soal nomor 2, kalian pause dan kalian kerjakan ulang. Nah, nomor 3. Nomor 3 udah masuk ke skala. Tahu skala peta? Ya, pakai perbandingan juga ternyata mereka. Kita lihat. Suatu peta dibuat sedemikian sehingga setiap 9 cm mewakili jarak sebenarnya 72 km. Nah, kalau skala, bikin pakai tabel juga, tapi isinya adalah di sini skalanya, di sini adalah sebenarnya. Bukan skala, maaf, tapi gambar maksudnya. Aduh, error kakak ya. Gambarnya berapa? Dan ada yang sebenarnya. Oke, dibilang bahwa gambarnya itu adalah 9 cm. Setiap 9 cm itu mewakili 72 km. Nah, di situ ada cm, ada kilometer. Maka 72 km ini kita ubah dulu jadi cm. Kilometer ke centimeter, kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, meter, desimeter, sentimeter. Ya enggak? Hektometer, dekameter, lalu meter, desimeter. Ya, 5 ya, maaf. Berarti dari kilometer ke sentimeter itu turun 5. Berarti 72 km ini sama dengan 72, nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Oh, berarti di sebenarnya skalanya 9 cm, sebenarnya adalah 7,200,000 cm. Kalau ngomongin skala, biasanya sebelah kirinya itu harus 1. Berarti 9 biar jadi 1, ya
ininya jadi berapa, kan gitu kan ya. Ya sama kayak tadi, tinggal 9/1 sama dengan 7.200.000 per X. Ya, kali silang, berarti 9X sama dengan 7.200.000. Berarti X-nya adalah 7.200.000 dibagi sama 9. Ya, ada yang bisa dicoret? Pasti adalah. 72 sama 9. 72 itu 9 kali 8. Oke, coret. Berarti 8. Oh, berarti X-nya adalah 800.000. Berarti ininya adalah 800.000. Artinya skalanya adalah 1 banding 800.000. 1 banding 800.000. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. 1 banding 800.000. Kakak hapus dan biasa. Ulang kerjakan ya. Pause videonya dan diulang. Kita lihat selanjutnya. Mirip skalanya, lihat. Kalau sekarang diketahui skalanya, ada denah sawah Pak Abdullah dalam sertifikat tanah berskala 1/500. Oke ya, skalanya berapa? 1/500. Oke. Berukuran 12 kali 8 cm. Oke, ada panjang lebarnya berarti ya. Berarti kita bikin 2 jenis tabel, boleh? Boleh. Jadi, pertama ada panjang tapi dalam gambar. Gimana nulisnya ya biar enak ya? Gini aja. Panjang tapi dalam gambar. Yang satunya adalah panjang tapi dalam sebenarnya. Dibilang skalanya 1/500, berarti gambarnya 1, sebenarnya 500. Ya enggak? Oh, di sini panjangnya kan 12. Oh, berarti panjangnya di sini 12. Sebenarnya kita nggak tahu berapa. Terus lebarnya 8. Lebarnya gimana, Kak? Kita bikin tabel baru. Tabel lebar dalam gambar dan lebar yang sebenarnya. Lebar skalanya sama, 1/500. Dalam gambar lebarnya adalah 8. Oh, berarti di sininya 8, sininya X. Di sini kita bisa tahu. Oh, jangan X lagi yang dipakai X-nya ya, berarti Y dong. Gimana sih? Kan biar beda variabelnya. Terus gimana? Kita cari aja. Panjang sebenarnya berapa sih? Kita hitung. Caranya sama, 1/12 sama dengan 500 per X. Kali silang dong, berarti X-nya adalah 12 dikali 500 sama dengan 12 kali 5, 60, 0-nya tambah 2, 6.000. Oh, berarti panjang sebenarnya adalah 6.000 cm atau 60 meter. Karena jawabannya meter nih. Nah, sekarang yang kedua, lebarnya. Gimana cara nyari lebarnya? Sama juga, 1/8 sama dengan 500 per Y. Berarti kita kali silang dong. Y-nya adalah 8 dikali 500 sama dengan 4.000 cm. Oh, Y-nya atau lebar sebenarnya adalah 8. Kok 8 sih? 4.000 cm. 4.000 cm itu adalah 40 meter. X-nya 60 meter, Y-nya adalah 40 meter. Panjangnya 60 meter, lebarnya adalah 40 meter. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah keliling yang sebenarnya. Keliling itu gimana? Keliling ya kelilingin aja. Kan ada ini nih sawah nih, bentuknya persegi panjang gini. Panjangnya 60 meter, lebarnya 40 meter. Yang namanya keliling ya kelilingin aja. Berarti kita kelilingin yuk. 60, 40, 60, 40. Berarti totalnya berapa? Iya, 60 tambah 40 tambah 60 tambah 40 lagi. Pas di kelilingnya adalah 200 meter. Berarti jawabannya 200 meter. Tuh, lihat, skala pun pakai perbandingan. Apakah semua skala bisa pakai perbandingan? Tentu saja bisa, asalkan kita bikin tabel yang kayak tadi pasti udah gampang tuh semuanya. Kita lihat selanjutnya ada apa lagi. Nah, selanjutnya adalah perbandingan antara harga dengan banyaknya barang. Jadi kalau perbandingan itu kuncinya apa sih? Ketika satu makin besar, yang lain makin besar, itu pasti pakai perbandingan. Contohnya ini, harga dengan banyaknya barang. Kakak punya duit 5.000, dapat barang 10 misalkan. Kalau duitnya 10.000 ya pasti lebih banyak, kan duitnya lebih banyak, barangnya pasti lebih banyak gitu loh. Maka pasti pakai perbandingan. Coba lihat,
6 buah buku harganya 15.000. Nah, ini bentuknya kayak tabel lagi, cuman kakak akan tulis dalam bentuk yang agak berbeda. Ada 6 buah buku harganya 15.000. Berapa buku yang dapat dibeli Umi jika dia bawa duit 20.000? Oh, dia punya duitnya 20.000. Berarti uang yang dia bawa adalah 20.000. Dapat berapa buku? Nggak tahu, misalkan X buku. Nah, lihat X buku tuh. Nah, X buku itu kira-kira dapat berapa? Sama kayak tadi, tinggal di per, selesai. Oh, pernya kurang panjang yang kanan, per gitu loh. Namanya perbandingan, langsung 6 per X sama dengan 15.000 per 20.000. Yuk kita coret nolnya. 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4. Kita kali silang. Berarti 3X sama dengan 6 dikali 4. Nah ini triknya, 6 kali 4 bisa dikalikan langsung, boleh, tapi bisa juga nanti. X sama dengan 6 dikali 4 per 3. Baru kita sederhanakan, bagi 3 1, bagi 3 2. Berarti X-nya adalah 8. Artinya dengan uang 20.000 dia bisa dapat berapa? 8 buku. Sip, jawabannya 8 buku. Dapat ya? Jadi kuncinya apa di sini? Kunci di sini adalah kalian bikin tabel perbandingannya. Dan kalian tahu sih sebenarnya, awal banget adalah tahu bahwa ini pasti perbandingan. Ciri-cirinya, satu diubah, satu makin besar. Itu pasti pakai perbandingan. Kita lihat selanjutnya. Nah, selain harga dan barang yang didapat, ada juga jarak tempuh dengan bahan bakar. Logikanya gini aja, kalian punya mobil atau motor lah ya, diisi bensin 1 liter. Kalau mobil 1 liter kayaknya agak terlalu gimana gitu ya. Motor 1 liter, dipakai sampai habis, misalkan dari sini sampai Bandung misalkan. Wah itu motor irit banget. Terus kalau motornya bensinnya 2 liter, motor yang sama, pasti jarak tempuhnya lebih jauh, ya kan? Karena makin banyak bahan bakar, dia bisa jalan lebih jauh lagi. Nah, di sini jarak tempuh dengan bahan bakar pasti sebanding. Alias kita bisa kerjakan pakai perbandingan. Kita lihat ya. Soal nomor 6. Soal nomor 6 itu dibilang, untuk menempuh jarak 36 km, mobil butuhnya 21 liter. Dan kita tulis dulu, 36 km, dia butuh bensinnya 21 liter. Untuk menempuh 48 km, kira-kira dia butuh berapa liter? Tulis saja X liter. Nah, tinggal kita perperin, set, gitu kan? Ayo kita kerjakan. Berarti 36 per 48 itu sama dengan 21 per X. Bisa disederhanakan? Pasti bisa. Bagi 6, 6. Bagi 6, 8. Yuk, kita kali silang. Berarti 6X sama dengan 8 dikali 21. Lagi-lagi, 8 dikali 21 bisa kalian kalikan langsung. Tapi nggak usah dulu. Biar apa? Siapa tahu bisa dicoret ya. X sama dengan 8 dikali 21 per 6. Triknya adalah jangan biarkan angkanya membesar. Coret. Bagi 3, 3. Bagi 3, 3 gimana sih? 6 bagi 3 itu 2 ya. 21 bagi 3, 7. Coret, bagi 2, ini 1, ini 4. Oh, berarti X-nya adalah 4 kali 7, berarti 28 liter. Ya, mobil itu butuh 28 liter untuk menempuh 48 km. 28 liter. Biar dapat rasanya, kalian stop. Maaf, kalian pause maksudnya, kalian pause videonya, lalu kalian ulang. Ya, dari soal nomor awal tadi. Nah, nomor 6. Sekarang kalian pause dan kalian ulang. Kalau sudah ulang, kita akan masuk ke sub selanjutnya, yaitu tentang apa? Tentang jual beli. Apakah sama tentang jual beli? Ya sama, perbandingan juga. Kita lihat ya. Seorang pedagang memperoleh untung 11.000. Oke, dia dapat untung 11.000. Jika keuntungan tersebut 10% dari harga pembelian, ditanya adalah harga penjualannya berapa. Berapakah harga penjualan? Nah ini kalau yang nggak tahu triknya, biasanya agak panjang ngerjainnya. Kakak akan tunjukkan gimana cara ngerjainnya gampang. Kalau yang namanya jual beli, pasti dia beli barang, ada harga beli. Ada harga beli, dikatakan di sini ada keuntungan. Baru ada harga jual. Nah, ini tabelnya.
Harga beli, pokoknya kalau namanya harga beli itu dianggap 100%. Dikatakan di sini untungnya 10%. Oh, berarti dia dapat untung 10%. Kalau untung nambah atau ngurang harganya, duitnya pasti nambah, namanya untung. Beli 10.000 dijual 5.000 namanya rugi, kan berkurang. Tapi kalau beli 10.000 dijual 11.000 pasti untung. Oh, berarti untungnya nambah kan, nambah 10%. Berarti harga jualnya adalah 110%. Di sini yang dibilang dia memperoleh untung 11.000. Oh, untungnya adalah 11.000. Ditanya berapakah harga penjualannya? X di sini harga penjualan. Udah tinggal perperin. Harga belinya nggak tahu, nggak penting karena emang nggak disuruh, nggak ditanya. Yuk kita coba. Berarti 10 per 11.000 itu sama dengan 110 per X. Nah, kita coret yuk. Hilang. Kali silang dong. Berarti X-nya adalah 110 dikali sama 1100 gitu ya. 11 kali 11 itu 121. Nolnya ada 3. Oh, berarti harga jualnya adalah 121.000. Dapat sampai sini? Pasti dapat. Jadi kuncinya apa? Tabel inilah kuncinya. Setelah itu udah ketahuan perbandingannya. 10% adalah 11.000. 110%-nya berapa? Nah, seperti biasa, silahkan pause videonya. Kalau belum dapat, ulang lagi pun nggak apa-apa. Yang penting sampai kalian dapat. Nomor 7. Begitu. Kuncinya adalah bikin tabelnya. Setelah tabelnya ketemu, pasti semuanya ketemu. Next, masih dengan jual beli. Ada pedagang membeli 8 lusin pensil, harganya 100.000. Oh, itu harga belinya ya. Oke, kita bikin tabel dulu. Ada harga beli. Untung atau rugi kita nggak tahu, nggak dibilang sama soal. Oke, tutup dulu tengahnya, kosongin karena kita nggak tahu untung atau rugi. Ada harga jual. Harga beli selalu 100%. Nggak tahu untung atau rugi, harga jualnya juga nggak tahu berapa. Oke. Tapi yang pasti dia tahu, kita dikasih tahu harga belinya yaitu 100.000. Oh, belinya 100.000. Nah, sekarang harga jualnya berapa? Di sini dia diecer jualnya. 80 pensil dia jual dengan harga 1.000. Oke, berarti harga jualnya itu adalah 80 pensil dikali 1.000. Sama dengan 80.000. Nah, dan sisanya dijual 800. Sisanya berapa sih? Dia emang beli berapa sih? Oh, dia ternyata belinya 8 lusin. Ngomong-ngomong 8 lusin itu berapa? Satu lusin itu adalah 12. Berarti yang dia beli adalah 8 dikali 12. Yaitu 96. 96 pensil. Yang 80 dijual 1.000. Dan sisanya, katanya sisanya berarti berapa dong? Cakep, 16 dong. Dijual dengan harga 800. 16 dikali 800 itu berapa? 16 kali 8. Berapa 16 kali 800? 16 kali 800 berapa ya? Kalau lupa kita coret-coret aja lah. 16 dikali 8 gitu ya. 8 kali 6, 48. 4. 8 kali 1, 8 tambah 4, 12. Oh, 128. Nolnya ada 2. 12.800. Oke, kita hapus ya coret-coretannya. Nah, berarti total uang masuknya atau harga jualnya adalah 92.800. Oke, berarti harga jual totalnya adalah 92.800. Nambah atau ngurang duitnya? Ini, lihat deh. Lihat deh, nambah atau ngurang? Oh, berkurang di situ. Nah, karena dia berkurang, berarti dia mengalami rugi. Karena berkurang. Masalahnya di sini ruginya berapa persen itu yang kita nggak tahu. Belum dikasih tahu. Nah, tapi tahu dari soal. Lihat, dari 100.000 dari 92.800. Berkurangnya berapa? Berkurangnya adalah 7.200. Ini berapa persen? Kan gitu. Tinggal perperin lagi. Sat gitu. Berarti 100 per 100.000 sama dengan X per 7.200. Kakak tahu di sini udah tahu. Pasti sekian persen. Iya, kakak tahu. Sebagian besar dari kalian pasti udah ngerti. Udah tahu jawabannya. Tapi kita akan kerjakan dengan cara yang anggaplah orang yang belum tahu sama sekali logika perbandingan, pakai ini pasti dapat. Ya. Yuk. Nolnya kita coret. 2 set. Oke, kali silang yuk.
Jadi 1000X sama dengan 7.200. Sehingga X-nya sama dengan 7.200 bagi 1000 atau 7,2. Oh, berarti X-nya adalah 7,2. Berapa persen? Oke? Oh, persen. Nah, 7,2%. Dia rugi 7,2%. Nah, ini jawabannya. Lagi-lagi dengan tabel ini nih, wah udah beres tuh tabelnya di situ tuh. Nah, itu beres tuh, ya kan? Tep. Ulang. Pause dan ulang. Kita lihat soal nomor 9. Setelah ngulang ya. Nomor 9, tabungan dan pinjaman. Kita sekarang lari, udah mulai lanjut lagi ke tabungan dan pinjaman. Sama kayak tadi, sama persis kita akan kerjain dengan ya gampang banget. Andi menabung uang, dia nabung berapa? 800.000. Oke, mirip, ada tabungan. Tabungan awal ya berarti. Kepencet deh. Hapus dulu ya, bukan tabungan ini, maksudnya awal. Dia awal nabung. Miring jadi kakak ganti lurusin ya. Ada bunganya. Ada akhir. Oke, awal dia nabung kita anggap awalnya adalah 100%. Sudah? Oh, dia nabungnya 800.000. Oke, dengan bunga 6% per tahun. Nah, ini ntar dulu nih, kalau tabungan 6% per tahun belum selesai. Jumlah tabungan Andi setelah 9 bulan. Nah, ini dia nabung nggak setahun pas. Kalau setahun 6%, kalau 9 bulan ya pasti lebih sedikit dong. Masa lebih banyak, bisa bangkrut tuh bang. Jadi gimana buat tahu bunga 9 bulan? Kita bikin perbandingan bunga, bukan perbandingan duit. Masih bunganya doang nih, persentase bunganya pun bisa dihitung pakai perbandingan. Oke, kalau 1 tahun per tahun itu 12 bulan berarti ya. 12 bulan. 12 bulan dapatnya 6%. Kalau 9 bulan itu ibu mengandung. Oh enggak, di sini beda ya. 9 bulannya berapa persen? X persen. Ya udah, tinggal perperin, selesai. Maka 12 per 9 sama dengan 6 per X. Sederhanakan, bagi 3, 4, bagi 3, 3. Kali silang, 4X sama dengan 6 kali 3, 18. Sehingga X-nya adalah 18 per 4 atau 4,5%. Berarti si Andi yang nabung 9 bulan ini hanya dapat bunga 4,5%. Awalnya 100%, bunganya 4,5%. Berarti akhirnya pasti jadi 104,5%. Ditanya apa? Oh, jumlah tabungan Andi setelah 9 bulan itu berapa? Ya setelah 9 bulan. Berarti yang di sini yang ditanya nih X-nya. Atau sebutlah Y lah ya biar nggak X lagi. Udah tinggal diperperin. Set, selesai. Yuk kita hitung yuk. Jadinya 100 per 800.000 sama dengan 104,5 per Y. Coret yang bisa dicoret, nolnya coret 2. Terus kita kali silang sehingga Y-nya itu adalah 8.000 dikali 104,5. Jadi sama dengan berapa? 104,5 dikali 8. Nah, ini triknya lagi nih. 8.000 itu kan 8 dikali 1000. Kalau kali 8 berarti kan kali 2 kali 4. Kenapa harus dikali 2 dulu? Karena ada koma nyebelin. 104,5 itu kalau dikali 2 berarti sama dengan 100 kali 2, 204 kali 2, 8. 208 setengah kali 2, 1. Berarti 209. Baru 209-nya kita kali 4 gitu loh caranya. 209 kali 4 caranya 200 sama 9. 209 berarti ada 200 sama 9. 200-nya kita kali 4 jadi 800. 9 kali 4 36. Berarti 836. Dah, jadi itu baru kali 8 ya, belum 8.000. Kalau 8.000 berarti jawaban akhirnya adalah 836.000. Berarti setelah 9 bulan tabungan yang asalnya 800.000 jadi 836.000 karena bunganya 6% per tahun. Wah, oke juga 6% per tahun ya. Ya, 836.000. Mana? Yang A. Pasti ada jawabannya. Kalau nggak ada salah soal berarti. Tuh, tabungan dan pinjaman lagi-lagi bisa juga pakai perbandingan dengan tabel yang sama persis. Nih, hanya tambahan tabel ini artinya 2 kali perbandingan. Tak, pause, ulang. Next. Nah, ini sama nih.
Tadi ada tabungan, pinjaman. Nggak jauh beda dengan tabungan sama pinjaman. Karena bunga-bunga juga gitu. Oke, untuk model berjualan, Bu Fitri minjam uang di koperasi. Oke, awalnya berapa? Awal ada bunganya, ada akhirnya. Awal pasti 100%. Sudah? Meminjam di koperasi sebesar 5 juta. Oh, dia pinjam awalnya 5 juta. Dengan bunga 1% per bulan. Wah, kita nggak tahu nih berapa bulan dia pinjam kan. Angsuran tiap bulan yang harus dibayar Bu Fitri, dia minjem 10 bulan. Oh, ngomongin angsuran. Wah, seru deh. 10 bulan ya. 1% 1 bulan. Udah nggak usah pakai perbandingan tabel pun kita udah tahu pasti bunganya 10%. Tapi pun kita mau pakai, oh ini kan perbandingan harus pakai tabel lagi Kak, bisa. Kalau 1 bulan itu 1%, gitu ya. Berarti kalau 10 bulan ini berapa persen? X misalkan. Udah tinggal perperin dong. 1/10 sama dengan 1/X. Udah kali silang, X-nya pasti 10%. Walaupun kita tahu tapi pura-puranya belum tahu gitu ya. Oke, bunganya adalah 10%. Maka akhirnya pasti 110%. Dan ini hanya berlaku untuk bunga tunggal, bunga bukan bunga majemuk ya. Kalian pasti tahu bedanya lah bunga tunggal sama bunga majemuk. Oke, awalnya 5 juta. Awalnya 5 juta nih. Tuh. Akhirnya kita belum tahu, tapi awalnya kan 100%, akhirnya 110%. Maka gimana? Oke, anggaplah ini Y. Kita perperin. Berarti 100 per 5 juta sama dengan 110 per Y. Kita coret-coret nolnya. Sat gitu loh. Dah kali silang. Berarti Y sama dengan 110 dikali sama nolnya 4 ya, 50.000. Berarti berapa itu? 5 kali 11 itu 55. Nolnya tinggal 5. Iya ya. 5.500.000. Tapi dia angsur kan? Diangsur selama 10 bulan. Oh, total yang harus dia bayar adalah 5.500.000. Karena dibagi 10 bulan, maka tiap bulannya angsurannya ya tinggal kita bagi aja. 5.500.000 bagi 10 berarti 550.000. Nah, berarti si Bu Fitri ini harus bayar 550.000 setiap bulan. Dapat kan? Kalau caranya berpikirnya begitu, logisnya begitu, pasti jadi gampang. Nah, silakan seperti biasa. Tugas kalian selanjutnya adalah ulang sampai dapetin oh begitu toh gitu loh. Sampai dapat begitunya ya. Untuk soal nomor 10. Sekarang kita masuk ke segmen atau bagian terakhir yaitu yang dan lain-lain. Artinya ini bisa bentuknya apa aja. Lihat nih. Untuk membuat 50 roti diperlukan 2,5 kg tepung terigu. Oke. Banyaknya tepung terigu yang diperlukan untuk membuat 750 roti. Logikanya, kalau kita mau bikin roti yang lebih banyak, maka pasti tepungnya butuh lebih banyak lagi dong. Ya kan? Nah, sekarang 50 roti tuh. 50 roti 2,5 kilo. Tulis dulu deh. 50 roti itu perlu tepungnya 2,5 kg. Sekarang kalau bikin 750 roti, maka perlunya berapa kilogram? Kita nggak tahu. Sebutlah X kilogram. Sama kayak tadi, per. Berarti 50 per 750 sama dengan 2,5 per X. Coret aja nolnya. Bagi 5, 1. Bagi 5, 75 bagi 5, 15. Berarti kita kali silang, X-nya adalah 15 dikali 2,5. Dan jawabannya adalah 37,5 kg. Nah, berarti bagian kuncinya di perbandingan kalian tahu bahwa ini soal pakai perbandingan. Apa ciri-cirinya? Satu makin gede, ini makin gede juga. Pasti itu perbandingan. Oke, tak, ulang. Ingat kuncinya, kalau satu makin besar, yang lain ikut makin besar, berarti itu pasti perbandingan. Masih di perbandingan dan bagian dan lain-lain. Di bagian dan lain-lain tadi. Lihat, ada orang dalam waktu 7 menit, namanya Denny orangnya ya, si Denny ada tulisannya itu. Si Denny itu dalam waktu 7 menit, itu mampu membaca
sebanyak 140 kata. Oke, tulis dulu. 7 menit itu dia bisa baca 140 kata. Ini dianggap si Denny ini konsisten ya. Untuk baca 700 kata, kira-kira waktunya lebih lama enggak? Ya lebih lama lah. Berarti waktu katanya makin banyak, waktunya makin banyak. Nah, itulah perbandingan, sebanding, sama-sama meningkat. Berarti dia mau baca 700 kata. Dia kira-kira butuh waktu berapa menit? Sama, tinggal diperperin aja, set, beres. Ya enggak? Perperin begitu, maka kita hitung 7 per X sama dengan 140 per 700. Yang bisa dicoret, nolnya bisa dicoret. Bagi 7 tinggal 2, bagi 7 tinggal 10. Ini 2 ya, kita kali, bagi 2 lagi bisa, ini 1, bagi 2 lagi 5. Kali silang, berarti X kali 1. X sama dengan 7 kali 5, 35. Artinya dia butuh X-nya adalah 35 menit. Berarti untuk membaca berapa kata? 700 kata dia perlu 35 menit. Kakak mengerti kalau buat kalian yang sudah ahli tentang perbandingan, melihat uang, ini kan segini jawabannya, bisa juga. Tapi cara ini adalah kakak jelaskan buat kalian yang sering bingung, ini perbandingan atau bukan. Pun sudah perbandingan, gimana cara mainnya? Ya pakai tabel ini tadi. Nah lihat, dia seperti tabel sebenarnya. Kalau kakak bikin tabel ya begini tabelnya. Sama juga kan? Nah, bilangin. Dapat sampai sini? Kalau dapat, maka kita akan lihat. Habis ini kita akan bahas soal-soal tentang UTBK. Soal-soal UTBK, bukan tentang UTBK ya. Soal-soal tentang perbandingan yang ada di UTBK gitu. Kita lihat. Nah, ini soal-soal UTBK. Kita lihat ya. 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000. Yang ditanya adalah 25 baju. Soalnya kayak tadi, itu soal SMP itu. Yuk, 3 lusin berapa sih? 1 lusin itu 12. 3 lusin berarti 36. Nah, kita tulis 36 baju itu harganya adalah 990.000. Ditanya kalau mau beli 25 baju harganya berapa? Oke, ini anggapannya belinya harganya nggak ngaruh ya, mau lusinan mau eceran gitu ya. Harganya sama gitu. Nah, berapa harganya? Nah, udah tinggal perperin dong. Set, selesai. Yuk, kita hitung. 36 per 25 itu sama dengan 990.000 per X. Bisa dikali silang? Pasti bisa. Yuk, kita kali silang. Berarti 36X sama dengan 25 dikali 990.000. Nah, ini triknya. Jangan kalikan dulu 25-nya. Nanti angkanya gede, bengkak. Kalau udah bengkak, susah diet. Ya. Yuk, berarti X-nya sama dengan 25 dikali sama 990.000 dibagi sama 36. Yuk, kita bagi 9. 4. 990.000 bagi 9, 11. 99 bagi 9 itu 11. 110.000. Udah, baru kita kalikan. 11 dikali 25 berarti berapa? 275.000 per 4. Yuk kita bagi 2.750.000 dibagi sama 4, hasilnya berapa? Ya, kita tinggal bagi aja ya. 2 juta bagi 4, 500. Oke, kita hitung. Intinya nanti endingnya ketemu adalah 675.000. Ini jawabannya. Kalau kalian nggak percaya, silahkan hitung sendiri. Jawabannya pasti sama, 675.000. Nah, itu soal nomor 1 untuk yang soal-soal UTBK. Seperti biasa, tugas kalian adalah mengulang. Kalau ada yang masih bingung, ulang sedikit videonya. Sampai sini, selesai jawabannya, pause lagi, kerjakan ulang. Masih belum dapat ulang lagi, nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya enggak. Semakin sering pengulangan, maka akan semakin lancar buat kalian. Kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yang nomor 2. Nah, lihat. Ada sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Soal kayak tadi, dia tulis aja dulu. 130 meter itu membuat 40 potong baju.
Sekarang tersedia 312 meter kainnya. Maka berapa potong baju yang bisa dia buat? Sama dong lah, tinggal per selesai itu. Jadinya 130 per 312 sama dengan 40 per X. Kita kali silang. 130x sama dengan 40 dikali 312, sehingga x-nya sama dengan 40 dikali 312 per 130. Ada yang bisa dicoret? Nolnya bisa minimal. Nah, kakak curiga nih kalau begini, 13 itu bilangan prima ya. Jangan-jangan 312 itu adalah kelipatan 13. Siapa tahu bisa. Kita coba aja, kita bagi 312 dibagi sama 13. Yuk, 2, 26, 5, 2. Benar, 4 kali 13, 52. Oke, berarti kalau dicoret ini 312 sama 13 adalah 24, bawahnya 1. Berarti X-nya itu adalah 4 dikali 24. Berapa 4 dikali 24? Iya, 96. Berarti dia bisa bikin 96 potong baju dengan kain sebanyak 312 meter. Itu soal nomor 2. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Tapi sebelumnya, biasa, pause dan ulang. Setelah diulang, kita lanjut soal nomor 3. Lihat, seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000. Wah, jual beli. Kalau jual beli tadi gimana? Pasti ada harga beli, ada untungnya atau ruginya, tergantung ya kondisinya untung atau rugi. Oh, laba. Laba itu nama lain dari untung ya. Laba-laba. Oh, bukan, beda ya. Untung. Dia mendapatkan untung dan pasti ada harga jualnya. Kita lihat ya datanya. Kalau harga beli selalu 100%, labanya 25%, untungnya 25%, maka harga jualnya pasti 125%. Oke, seorang pedagang menjual barang dengan harga. Oh, itu harga jual dong. Berarti yang di situ adalah harga jual. Oh, menjual barang. Nah, berarti harga jualnya adalah 80.000. Dia menjual dengan harga 80.000. Yang ditanya berapa harga belinya? Harga belinya tinggal kita hitung. Tuh, hitungnya. Tinggal diperperin kayak tadi dong. Sat, beres. Berarti 100 per X sama dengan 125 per 80.000. Kita bagi 25, pasti bisa. Bagi 25 pasti hasilnya 5. 80.000 dibagi 25, itu hasilnya berapa? 80.000 dibagi 25 ya. 80.000 dibagi 25. Aduh, kok kayak ngeblank ya kakak ya. Tadi kakak udah ngitung 80.000 dibagi 25 itu, Dek. Kalau dibagi 25 itu kali. Oh iya. 3200, 3.200. Dah. Berarti kalau kita kali silang 5x sama dengan 3200, nolnya tambah 2 gitu ya, 320.000. Berarti X-nya atau harga belinya itu adalah 320.000 dibagi 5. Berarti sama dengan 64.000. Berarti harga jualnya harga belinya adalah 64.000. Tuh, ada di situ tuh. Ya. Nah. Sekarang kita lanjut lagi dan biasa pause dan ulang. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini soal yang mulai menarik deh. Untuk membuat 120 biskuit ukuran kecil memerlukan X kilogram adonan. Oke, berarti ada 120 biskuit. Itu perlu X kilogram adonan. Ini yang ukuran kecil. Yang ditanya adalah untuk membuat 300 biskuit dengan ukuran 2 kalinya. Oke, berarti ngomongin ukuran dulu dong. Logikanya, ini kan yang ukuran kecil. Yang ukuran kecil kalau 120 biskuit butuh X kilogram. Sebutlah yang ukuran besar, yang ukuran 2 kalinya ya. Nah, kalau ukurannya besar, untuk membuat 120 biskuit, kan ukurannya 2 kali lipat. Pasti bahannya 2 kali lipat juga. Berarti butuhnya adalah 2X kilogram. Ukuran besar 120 biskuit.
Yang ditanya adalah 300 biskuit yang ukurannya besar atau 2 kali ukuran biskuit kecil. Oh, berarti ini 300 biskuit. Perlunya berapa kilogram? Kak, kok nggak pakai X lagi, Kak? Iya, X-nya dipakai udah, jadi jangan pakai itulah. Sebutlah apa lagi? P lah ya, P kilogram gitu. Ya udah, tinggal perperin aja. 120 per 300 sama dengan 2X per P. Coret. Bagi 6, 10. 2 bagi 6, 5. Kali silang, maka 2P sama dengan 5 kali 2X. Sehingga P-nya adalah 5 dikali 2X per 2. Jadi berapa? Sama dengan 5X. Karena 2-nya dicoret gitu ya. Oh, berarti butuhnya 5X kilogram. Itulah jawabannya. Untuk membuat, nggak pas hilangnya tuh. Nah, ini pas nih. Ya, untuk membuat 300 biskuit dengan ukuran 2 kali ukuran biskuit kecil dibutuhkan 5X kilogram. Yap. Ulang. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 lihat. Sepasang sepatu dibeli dengan harga 200.000, diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu tersebut. Oh, berarti ada harga beli dan modal gitu loh. Modal lah sebutlah. Ada harga belinya. Harga belinya itu nggak 200.000. Kenapa? Karena butuh tambahan. Berapa? 40.000. Jadinya 240.000. Dan biasa harga beli itu selalu 100%. Oke? Harga jual sepatu tersebut lebih tinggi dari 300.000. Nah, kalau udah kata-kata lebih tinggi, kita hitung 300.000-nya dulu. Kita hitung kalau harga jualnya 300.000. Oke, kita nggak tahu untung atau rugi. Tapi yang pasti uangnya nambah pasti untung, nggak mungkin nggak untung. Ini harga jual. Kita anggap aja harga jualnya 300.000. Oke, berarti untungnya 100.000. Yang ditanya adalah berapa persen? Kenapa kita tahu yang berapa persen? Lihat, manakah pernyataan yang benar? Manakah yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 20%. Q itu adalah persentase keuntungan penjualan sepatu. Oh, berarti kita disuruh nyari persentase keuntungannya. Berapa persen ini? Gitu kan? Udah, tinggal diperperin aja. Berarti 100 per 240.000 sama dengan X per 100.000. Kita coret yang bisa kita coret. Sat. Kita kali silang ya. Kita kali silang. Jadinya 2400X. Loh, kok warnanya merah? Oke, kita hapus dulu. 2400X sama dengan 1 dikali 100.000. Berarti X-nya itu adalah 100.000. Ada yang aneh deh, ini masa 60.000 ini deh. Waduh, ini salahnya konyol banget ini kalau sampai UTBK. Nggak boleh UTBK begitu ya. Ini 60.000 deh, 60.000. Bukan 100.000 ya. Karena keuntungannya cuma 60.000. Wah, oke, ini 60.000. Ini 60.000. Nah, per 2400. Yuk kita kerjakan. Nolnya coret 2. Ya. Jadi 600 dibagi 6 tinggal 100. 24 bagi 6 tinggal 4. 100 bagi 4 sama dengan 25%. Artinya apa? Si penjualan sepatu ini adalah 25%. Itulah nilai Q. Karena Q adalah persentase keuntungan penjualan sepatu, 25%. Itu kalau dijual 300.000. Padahal dibilang lebih tinggi daripada 300.000. Berarti lebih dari 20% dong. Oke, berarti Q-nya bukan 20% tapi lebih dari 20%, 25%. Berarti gedean mana P sama Q? Iya, gedean yang Q. Jadi kalau misalkan Q-nya lebih besar, ini opsinya harusnya Q lebih besar daripada P ya. Ini harusnya Q lebih besar daripada P. Berarti ke depan opsinya salah semua karena opsinya kopas. Jadi kuncinya adalah kalau membandingkan P sama Q, kita cari P-nya udah ada atau belum, Q-nya sudah ada atau belum. Temukan data dua-duanya baru bisa dibandingkan mana yang lebih besar. Oke, kalau datanya nggak cukup, berarti jawabannya adalah informasi yang diberikan tidak cukup. Lanjut. Nomor 6. Nah, ini sama ya, opsinya kakak ganti dulu daripada nanti salah. Opsinya ini harusnya yang benar adalah
Q-nya lebih besar daripada P. Nah, coret aja lah Q lebih besar daripada P. Kita lihat, satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan 1 bagian pasir. Oke, berarti buat bikin beton itu perlu A semen ditambah 1 pasir. 1 bagian ya, bukan 1 butir, 1 bagian pasir. Kita nggak tahu bagian itu berapa. Terus telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir. Nah, harus pas nih pasir sama semennya. Kalau pasirnya makin banyak, semennya harus makin banyak. Semennya makin banyak, pasirnya juga makin banyak. Berarti ketika dibilang dia bikin 3 bagian semen, 3 semen, dan 5 bagian pasir, maka berarti mereka sebanding. Set. Oh, berarti A per 3 sama dengan 1/5. Karena sebanding gitu loh. Buat apa kita nyari A-nya? Oke, berarti 5A sama dengan 3. Kita lihat apa yang kita nyari dulu ya. Terus, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Oh, P sama Q-nya berapa? P-nya 5A, Q-nya 4. P-nya 5A, 5A kan 3. Oh, berarti P-nya 3 dong. Berarti gedean mana? Oh, gedean Q. Berarti Q lebih besar daripada P. Dapat ya? Tuh, jadi P sama Q kita suruh melihat mana yang lebih besar, maka kita tinggal lihat P-nya berapa, Q-nya berapa. Dan kebetulan soal ini melibatkan ilmu perbandingan yang tadi kita pelajari di awal. Oke, ulang ya. Nah, ini adalah bagian terakhir. Jadi dari awal kita sudah bahas banyak hal tadi. Oke, kita mulai ke awal lagi. Apa aja yang kita bahas? Yang pertama adalah tentang skala, tentang banyaknya barang dengan harga, jarak tempuh dengan bahan bakar, jual beli, tabungan pinjaman, dan lain-lain. Dan kita sudah bahas tentang soal-soal UTBK yang berhubungan dengan perbandingan, baik model soal ABCDE maupun model soal yang P sama Q, membandingkan juga. Oke. Nah, sekian video ini kakak buat bagi kalian yang sudah menonton video ini dan ngerasa kurang dapat misalkan, kalian bisa ulang lagi dari awal. Udah paham diulang boleh nggak? Oh, boleh banget. Itu lagi kan intinya pengulangan. Semakin sering kalian mengulang akan semakin baik buat kalian. Ya, oke, kakak tutup. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat terus untuk mencapai UTBK. Semoga kalian mendapatkan hasil terbaik dari UTBK nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke?